Insiden hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali pada Rabu 21 April 2021 kemarin memberi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan peremajaan alat utama sistem senjata atau alutsista bagi TNI. Hal ini segera dilakukan mengingat banyak alutsista milik TNI saat ini sudah tua, sudah usang, bahkan sudah rusak. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto menyatakan peremajaan alutsista TNI perlu segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali insiden sebagaimana yang dialami KRI Nanggala 402 saat ini. DPR bahkan menyarankan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera membahas masalah peremajaan alutsista TNI dan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo. Peremajaan alutsista TNI menurut DPR perlu segera dilakukan meski Indonesia tidak dalam keadaan sedang perang. Karena itu pemerintah segera membuat langkah konkret dan rasional untuk melakukan peremajaan alutsista sesuai kemampuan keuangan negara. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan akan mengajukan peremajaan alat utama sistem senjata kepada Presiden Joko Widodo, apalagi Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk membenahi alutsista. Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal, bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki. Meski demikian, Prabowo menyatakan mahalnya harga alutsista membuat pemimpin negara dilema karena harus menimbang-nimbang distribusi anggaran untuk kesejahteraan atau kedaulatan lewat alutsista. Prabowo mengaku pihaknya kini sedang membuat master plan terkait kemampuan pertahanan negara untuk 25 tahun ke depan dan diprediksi akan rampung 2-3 minggu lagi. Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang di perairan Bali pada Rabu 21 April 2021 saat akan mengikuti latihan uji tembak torpedo. TNI menggerakkan 5 kapal KRI dan 1 helikopter berkekuatan lebih dari 400 orang untuk mencari KRI Nanggala 402. Bahkan upaya pencarian kapal selam asal Jerman yang mengangkut 53 awak itu masih terus dilakukan melibatkan pihak Singapura dan Malaysia. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, momentum regenerasi alutsista itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui fasilitas Zoom dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo, dan di ujung telepon kita juga telah tersambung dengan pakar pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat pagi Mas Bobi dan Bu Koni. Oke, Ibu Koni, saya izin untuk menanyakan terlebih dahulu kepada Mas Bobi. Mas Bobi, saya langsung to the point aja. Ini kalau kita lihat pernyataan dari pemerintah kan punya komitmen ya untuk melakukan peremajaan di masalah alutsista ini. Tetapi kalau kita refleksi ke belakang, insiden-insiden terkait dengan alutsista ini juga sebetulnya sudah ada anggaran untuk peremajaannya. Nah, dari DPR sendiri bagaimana melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang baru saja terjadi? Ini insiden terkait dengan masih belum ditemukannya kapal selam dari TNI Angkatan Laut ini. Modernisasi alutsista kita ini kan ada ketinggalan 10 tahun, yaitu dari tahun 98 sampai tahun 2008. Sampai adanya program minimum essential force. Nah, dengan adanya komitmen untuk peremajaan itu kan ada 2 hal, yaitu apakah meremajakan alutsista yang sudah tua, itu istilahnya extended life, atau dia menambah formasi dengan formasi yang baru, dan juga ada untuk yang mengganti kan. Nah ini yang di tengah keterbatasan anggaran, yaitu anggaran kita kan memang masih
tidak sampai 1% dari PDB. Ini memang banyak yang ingin dilakukan, apakah itu ingin lebih baik, baru, atau bekas, tapi diremajakan lah. Ini yang membuat kita masih memiliki banyak keterbatasan alat, contohnya dengan kapal selam ini. Harusnya memang kita sudah memiliki namanya submarine rescue dan juga ocean going vessel yang untuk meluncurkan submarine rescue itu. Tapi kita kan belum punya. Memang idealnya kapal selam kita itu harus ada 12 untuk mengcover seluruh wilayah teritorial, tapi kita baru punya 5. Nah, ini memang salah satu kendala, sehingga dengan ada kejadian seperti ini mungkin bisa dievaluasi ke depannya. Untuk setiap alutsista kita harus memiliki alat untuk pendeteksiannya, seperti kalau kapal selam ya ada submarine rescue-nya gitu kira-kira. Apa yang kita harapkan dari pernyataan terakhir dari Menhan? Kalau kita lihat tidak ada statement yang terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya, akan peremajaan, akan diperbaiki lagi, sementara anggaran terbatas. Itu juga argumentasi yang sudah dikemukakan sebelumnya. Kita punya harapan besar apa terkait dengan perbaikan alutsista ini dengan anggaran yang masih terbatas tadi? Sangat besar harapan, karena di era Kementerian Pertahanan yang sekarang itu kan ada beberapa lonjakan kemampuan penganggaran. Misalkan di dalam tahun 2021 ini juga adalah belanja anggaran yang paling besar sepanjang sejarah kita. Dan juga renstra-renstranya seperti pengadaan dari luar negeri dan dalam negerinya dengan menggunakan fasilitas pinjaman itu juga mungkin yang terbesar di dalam sejarah Indonesia. Jadi Kementerian Pertahanan dan Presiden Jokowi pada masa periode yang kedua ini memang sangat serius dan berkomitmen, dan saya rasa ini bisa menjadi cara untuk mengejar ketertinggalan formasi dan postur militer yang sudah tertinggal selama 10 tahun ini. Oke, baik Mas Bobi, ini sudah ada perbaikan atau peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saya akan tanyakan ke pandangan dari Ibu Kony. Ibu Kony, pandangan Anda sepakat dengan statement Mas Bobi tadi bahwa memang sudah ada perbaikan dan juga peningkatan terkait dengan penanganan atau perawatan dari alutsista ini? Kalau sepakat, saya harus sepakat lah bilang anggota dewan gitu. Tapi begini, saya itu mau bilang serem ya Bu Kony, bahwa anggaran pertahanan kita naik dalam periode ini terbesar dalam sejarah setelah era Presiden Soekarno, memang mungkin betul. Tetapi kalau kita kaitkan kepada pernyataan tadi Pak Prabowo bahwa akan menyiapkan master plan, dan master plan itu dalam 3 minggu, itu mungkin saya agak kaget. Pertama, namanya bukan master plan. Kalau kita harus membangun kekuatan pertahanan itu namanya roadmap. Jadi dia itu jangka panjang. Kita bikin jangka panjangnya misalnya sampai 2045, bikin jangka menengahnya sampai 2030 misalnya kan, atau 2015, baru jangka pendeknya. Nah, itu tuh menurut saya nggak perlu panik 3 minggu, orang sudah ada. Saya di 2018 malah Pak Bobi juga tahu, saya memasukkan ke Bappenas waktu itu, bagaimana roadmap kita sebenarnya ke depan harus seperti apa. Karena seperti disampaikan Pak Bobi tadi ya, kita itu jangan cuma intinya mau belanja. Karena kalau bahasanya master plan, nanti bisa belinya tuh jadi ngacak gitu. Contoh, saya nggak ngerti kenapa kita mau beli F-35 misalnya. Kita bukan aliansi Amerika Serikat gitu. Nah, jadi gini, yang saya mau sampaikan sederhana aja. Anggaran pertahanan boleh naik sampai setinggi langit, setinggi gunung. Tapi kalau roadmapnya tidak jelas dan tidak terintegrasi antara apa yang dibeli Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, sama aja, sama bohong, itu bahasanya. Nah, sekarang saya mau ngomong, misalnya kita bicara tentang pembangunan jangka panjang. Angkatan Laut, itu jelas-jelas perlu submarine, dan saya sudah sampaikan itu dari mulai disertasi saya dari 2007. Angkatan Laut kita itu, submarine-nya perlu 14. 4-nya itu sudah harus SSN, sudah submarine nuklir, ya kan? Kemudian kita mesti membangun cruiser. Cruiser kita mungkin perlu tambahan 14. Destroyer kita perlu 14 juga. Belum lagi kita perlu korvet. Korvet kalau hitungan saya dalam bentuk Indonesia seperti ini, negara kepulauan, apalagi mau menjadi poros maritim dunia, disampaikan Presiden Jokowi, korvetnya itu harus 70, ya kan? Amfibius kita misalnya, berapa LHD kita, berapa craft kita, misalnya. Itu bisa ada ratusan. Tank saja MBT, kalau saya mau bilang nih, Medium Battle Tank, kalau untuk Angkatan Laut minimal itu menurut saya 400-an, ya kan? Light tank itu harus sekitar 300-an. Aircraft, Angkatan Laut ini kan punya penerbal, ya kan? Nah, jadi dia tuh punya angkatan udara sendiri gitu.
aircraft-nya dia mesti punya beberapa fighter, mesti punya race, mesti punya support, helikopter juga demikian gitu loh. Dan itu ratusan. Ketika saya bilang ratusan, maka kemudian saya tuh sudah buatkan waktu itu untuk Bappenas. Per tahun tuh mesti berapa, gitu loh. Tapi itu dibantah dengan anggapan seolah-olah, oh negara nggak punya anggaran, oh itu kayak terlalu menghayal, oh ini, oh itu. Nah itu yang membuat saya tuh heran. Jadi kita ini selalu tiba saat tiba akal, begitu ada masalah tiba-tiba mau bikin master plan. Sebenarnya master plan apa dulu nih gitu? Apa yang mau dicapai? Visi apa yang mau kita omongin? Karena ketika cuma visi mengikuti anggaran, ya kita akan begini terus. Contoh yang disampaikan Pak Bobi. Kita punya kapal selam, kita nggak punya DSRP, kita nggak punya juga SSRP gitu. Bayangkan Singapura aja punya SSRP. Sekarang kita SSRP kita dari Singapura, DSRP kita dari India yang datang menyelamatkan kapal selam. Oke, Mas Bobi, ternyata mungkin ada masalah yang lebih esensial ketimbang melakukan peremajaan atau membeli baru. Nah, Komisi 1 selaku mitra kerja dari Kementerian Pertahanan, ini selama misalnya RDP ataupun agenda-agenda lainnya, sempat menekankan tidak adanya roadmap yang lebih jelas begitu? Ya, jadi memang ada keterbatasan kami di DPR ya, karena dengan keputusan MK kita ini kan tidak bisa mereview sampai satuan 3. Jadi kita mereview itu garis-garis besarnya saja. Misalkan prajurit 400.000 ini mengcover rasio 1 banding berapa masyarakat di Indonesia. Dan juga misalkan rasio mobilitas dengan kemampuan unit berapa mobilitas ini bisa mengcover. Jadi memang kita ini tidak sedetail seperti yang disampaikan oleh tadi Bu Kony, seperti kenapa beli pesawat F-35, kenapa begini, pembahasan sampai detail itu tidak, karena memang keputusan MK kita tidak masuk ke hal yang sangat teknis. Jadi kami sih percayalah kemampuan militer untuk bisa meramu ya di tengah keterbatasan ini, apakah itu mau beli merek A, B, C, D, itu kami yakin kepada pemerintah dan pihak militer, tetapi kami ingin memastikan bahwa roadmap itu jalan ya kalau ada duitnya, kan intinya ada anggarannya, ada instrumennya, ada payung hukumnya, itu yang kita pastikan. Memang ini ke depan kita perlu sama-sama evaluasi bagaimana jangan sampai yang disampaikan tadi oleh Bu Kony itu sangat benar. Istilahnya itu ada interoperability dan communality. Jangan sampai pesawat sama tank sama kapal laut itu pakai handphone aja nggak bisa nyambung-nyambung. Nah ini yang maksudnya yang di era perang modern ini perlu dievaluasi lagi sehingga jangan sampai yang tadi disampaikan banyak yang salah beli gitu. Baik, Mas Bobi dan juga Ibu Kony, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.